kembali lagi di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Profesor Amerika sebut bahasa Indonesia masuk 5 besar dunia, 300 juta penutur. So, jangan lama-lama lagi, mari sama-sama tengok video ini. Let's go! Bahasa Indonesia 5 besar dunia, oke. Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang sebenarnya. Profesor Amerika. Hello Wanderers, di video ini ada yang menarik tentang bahasa Indonesia. Baru-baru ini, Balai Bahasa Papua mengadakan diskusi tentang BIPA atau Bahasa Indonesia untuk penutur asing. Di situ mereka mengundang Profesor James T. Collins, seorang ahli bahasa Indonesia dari Amerika Serikat. Ia tidak hanya memberikan masukan tips bahasa Indonesia kepada orang-orang asing, tetapi ia juga membagikan perkiraan jumlah penutur bahasa Indonesia yang ia bakal sampaikan di video ini. Yuk kita lihat penjelasannya. Indonesia masih berada di urutan 10 besar pengguna bahasa Indonesia. Kira-kira 300 juta penduduk dunia, jauh dari bahasa Mandarin yang sudah dipelajari hampir 1,1 M penutur. Faktor apa yang menyebabkan hal tersebut terjadi? Padahal kita punya cita-cita menginternasionalkan bahasa Indonesia. Saya biasanya menghitung bahasa Indonesia sebagai bahasa kelima besar di dunia, bukan ke-10. Bahasa Indonesia bukan saja bahasa yang digunakan di Indonesia, tetapi juga bahasa yang digunakan di Brunei, di Singapura sendiri, hanya mereka lagu kebangsaan mereka dalam bahasa apa. Di Malaysia, di Thailand Selatan, dan beberapa tempat lagi di dunia. Jadi jumlah penutur mengatasi 300 juta orang sebenarnya. Dan apa salahnya 300 juta orang? Itu pun menghitung berapa bilion penutur bahasa Mandarin, itu juga belum tentu, kan? Yang kita tahu di Indonesia boleh dikatakan mungkin 97% orang Indonesia bisa berbahasa Indonesia. Ini berbeda dengan keadaan waktu saya ke Jalan Malioboro pada tahun 69, ya kan? Masih ada orang yang menjual di pinggir Jalan Malioboro yang bahasa Indonesia saya tidak bahasa. Itu sekarang mana mungkin, kan? Itu sekarang mana? Apalagi pendidikan sudah meluas di Indonesia sekarang. So, pertanyaannya kenapa banyak penutur bahasa Mandarin? Karena negaranya besar dan padat penduduk dari ribuan tahun yang lalu, ya kan? Nah, itu jawabannya kenapa bahasa Mandarin banyak penutur. Pasti ada juga yang tidak tahu berbahasa Mandarin atau tidak mau berbahasa Mandarin karena masalah politik juga di sana. Saya tidak terlalu mengerti pertanyaannya. Apa menyebabkan Indonesia tidak ada lebih dari 300 ke 350 juta penutur? Ya. Itu pun menurut pendapat saya itu mungkin urutan yang kelima, bukan yang ke-10. Sekarang kita fokus saja kepada autentisitas dan ramah pengguna. Maksudnya kita mulai dengan yang lazim. Budaya itu bukan saja wayang kulit, tarian dan sebagainya. Budaya itu lingkungan hidup kita. Jadi artinya seperti diceritakan oleh Pak Jerry tadi, membawa orang ke pasar. Misalnya suruh orang pergi ke pasar. Pasar pun sebagian dari budaya Indonesia. Supermarket pun sebagian dari budaya Indonesia. Jadi kita mulai dengan budaya yang tidak asing. Kita mulai dengan budaya yang lazim untuk hotel dan restoran. Karena pada tahap awal kita memperkenalkan budaya di Indonesia yang lazim di luar Indonesia. So, ada negara mana yang tidak ada restoran dan tidak ada hotel. Dan kita mulai saja di tempat yang lazim. Walaupun ini kita ambil data dari Indonesia. Ini juga budaya. So, sebelum kita edarkan bahan, kita berikan prabacaan. So, Pak Jim pergi ke Samarinda, Kalimantan Timur dan tinggal di hotel. Dia mendapat kwitansi dan pon.
Nah, kira-kira dia mendapat itu. Oh, ini data autentik. Ini bukan untuk orang yang baru belajar bahasa Indonesia. Ini data autentik. Itu data autentik katanya ya. Memang seperti dikatakan Pak Jerry, kita harus tahu latar belakang mereka. Dan juga kita harus tahu sedikit tentang bahasa pertuturan mereka. Bagi orang Filipina, tata bahasa Indonesia paling gampang. Karena dia mungkin hanya seperempat susahnya tata bahasa Tagalog. Yang banyak lagi afiksasi ke kiri kanan yang menandakan ini itu kan. Jadi orang Amerika kewalahan menghadapi meng, di, kan, i dan sebagainya. Tuh orang yang berbahasa Tagalog atau bahasa daerah dia sendiri, Cebuano ke apakah, itu paling gampang dia menguasai sistem morfologi sintaksis Indonesia. Oke guys, jadilah dia videonya ini. Jadi ini seorang profesor daripada Amerika lah gitu kan, yang berpendapat bahasa Indonesia ini 5 besar punya banyak penuturnya. Dan ya sebenarnya kan kalau di Indonesia saja tuh sudah ada berapa ratus juta penduduknya, sudah pasti ya berbahasa Indonesia lah, belum lagi ditambah dengan penutur asing yang sekarang ini tuh kan makin bertambah juga gitu kan, penutur asing bahasa Indonesia. Sudah pasti memang sampai juga gitu ya 300 juta penutur bahasa Indonesia gitu. Kata tadi profesor itu kan, tata bahasa bahasa Indonesia itu mudah dipelajari gitu. Jadi ya memang banyak gitu kan penutur bahasa Indonesia gitu ya kan, memang sudah semakin berkembang pesat di luar negeri. So itu dia perkembangan bahasa Indonesia yang memang sangat mendunia gitu kan. So terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.